warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita memasuki bulan Syawal. Kita dimudahkan untuk menyelesaikan salah satu kewajiban kita, siam Ramadan. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan seluruh amaliyah Ramadan kita. Dan dengan memasuki bulan Syawal ini, maka berarti kita semuanya insyaallah berada dalam keadaan fitri, kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu merupakan modal besar, energi yang luar biasa, karena fitrah itu adalah hakikatnya, kalau kita membaca nusus Qur'aniyah dan nusus Nabawiyah, Quran dan hadis, fitrah itu hakikatnya diantaranya adalah alat tauhid, fitrah alat tauhid. Sebagaimana dalam hadis sahih, kullu mauludin yulatu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Fitrah itu berarti dalam Islam, dalam kebenaran, dalam tauhid, mentauhidkan Allah. Kenapa? Buktinya Nabi tidak mengatakan di dalam hadis ini kedua orang tuanya lah yang telah mengislamkannya, tetapi Nabi mengatakan fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian menjadikan anak itu menjadi Yahudi, keluar dari fitrahnya, au yunassirani atau Nasrani, au yumajjisani atau menjadi Majusi. Nabi tidak mengatakan au yuslimani atau menjadikan kedua Islam. Kenapa? Karena lahir dalam keadaan fitrah, dan fitrah itu diantaranya alal Islam, alal tauhid, di atas jalan kebenaran. Berarti dengan kembali kepada fitrah ini, kita dalam keadaan mentauhidkan Allah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan mencintai kebenaran. Fitrah itu adalah kejadian semula. Makanya di dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi kejadian semula. Itu berarti fitrah itu alat tauhid, alat thariqil haq. Fitrah itu mencintai kebenaran, fitrah itu mencintai kejujuran, fitrah itu menghiasi dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Dan itulah hasil dari madrasah jamiah kampus yang bernama Ramadan, yang kemudian kita memiliki modal besar bernama fitrah ini, yang dalam bahasa Al-Quran dibahasakan dengan la'allakum tattaqun, karena tujuan dari puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Nah,
modal besar ini kan perlu untuk senantiasa dijaga, di maintenance dengan baik, dipelihara dengan baik. Nah, apa di antara cara untuk memelihara takwa dan modal besar ini, jiwa yang sudah fitri ini? Di antara cara memeliharanya adalah dengan istiqomah. Nah, salah satu kurikulum pendidikan keluarga yang perlu kita tanamkan pada keluarga kita adalah pasca Ramadan ini adalah bagaimana kita memelihara nilai-nilai kebaikan yang sudah kita dapatkan dari madrasah Ramadan itu, diantaranya dengan istiqomah. Maka kajian tafsir keluarga kita adalah memelihara takwa dengan istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena istiqomah ini adalah sesuatu yang sangat penting yang menghantarkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Orang tidak akan bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat tanpa istiqomah. Dan disinilah tugas besar kita dalam mendidik diri kita, keluarga kita pasca Ramadan ini adalah bagaimana mengajarkan, mengkondisikan untuk bisa istiqomah. Istiqomah untuk senantiasa taat kepada Allah, istiqomah untuk senantiasa akrab dengan rumah Allah, sebagaimana selama 1 bulan penuh kemarin kita digembleng untuk bisa terus dekat dengan Allah, dekat dengan rumah Allah, dekat dengan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam ayat yang tadi kita baca di muqaddimah surat Fussilat ayat 30 sampai 32 menggambarkan tentang betapa penting dan besarnya pahala dan kedudukan istiqomah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Jadi ketika lahir kita dikenalkan kepada tauhid, mentauhidkan Allah, fitrah. Kemudian istiqomah. Istiqomah dengan keyakinan kita, istiqomah dengan keimanan kita, istiqomah dengan ikrar kita, janji kita bahwa yang wajib disembah hanyalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, malaikat kemudian turun secara berangsur-angsur menemui orang-orang istiqomah. Subhanallah. Allah sampai perlu mengirim malaikat untuk menemui orang-orang yang istiqomah, menunjukkan betapa mulia dan besarnya istiqomah ini. Apa? Untuk memberikan berita gembira. Allah takhafu, janganlah kamu takut. Disampaikan kepada orang istiqomah untuk tidak takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan berikan berita gembira, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi ini luar biasa. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dia dari akar kata qaf waw mim. Dalam bahasa Arab akar katanya qaf waw mim. Qaf waw mim itu di dalam bahasa Arab ada artinya, pertama jam'un minan nas, kumpulan dari manusia. Makanya disebut dengan kaum. Seperti kita sekarang ini adalah kaum. Tapi juga memiliki makna al-i'tidal. I'tidal itu lurus. Wa hazm. Jadi lurusnya itu karena punya prinsip, karena punya komitmen. Makanya orang kalau nggak ngerti bahasa Arab sering mengatakan, udah kita istiqomah, lurus, lempeng. Bahkan ya, sebagian jamaah haji kita, jamaah umrah kalau di Mekah, di Arab itu, kalau dia naik taksi nggak ngerti bahasa Arab, bilang sama taksinya, mau kemana? Istiqomah, istiqomah. Nah, maksudnya lurus. Begitu belok kanan, belok kiri, bingung dia bilang apa. Maksudnya memang i'tidal, yang kemudian oleh para ulama didefinisikan dengan berbagai macam redaksi.
Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seperti yang disampaikan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, tidak syirik. Itu istiqomah menurut Abu Bakar. Ulama yang lain, ya, pendapat yang lain mengatakan istiqomah adalah iltizam ala taatillah, senantiasa konsisten dalam taat kepada Allah. Yang lain mengatakan istiqomah itu adalah, ya, imtithali awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dengan demikian definisi ini mendekati sama seperti definisi takwa dan banyak definisi yang lain. Nah, di antara definisi yang mencoba untuk merangkum dari sekian banyak definisi para ulama adalah definisi yang baik, kata para ulama, adalah di antaranya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Apa? Istiqomah itu luzum at-tariqil mustaqim wad dinil qawim, yaitu konsisten menapaki jalan yang lurus dan agama yang lurus tanpa ada bengkok, cenderung ke kanan ke kiri. Dengan apa? Bi fi'li ta'at, dengan melaksanakan ketaatan baik dalam bentuk zahir maupun batin, dan dengan meninggalkan semua larangan. Nah, kalau kita membaca definisi ini, sesungguhnya semuanya masuk dalam kategori ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang variatif, bukan ikhtilaf tanawwu, ikhtilaf tadad, bukan perbedaan yang kontradiktif. Artinya sesungguhnya istiqomah ini meliputi, mencakup semua makna dan definisi itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena kalau kita lihat Ramadan ini kan luar biasa, membuat kita, hampir mayoritas kita, semangat untuk melaksanakan taat kepada Allah, mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian kita semangat untuk, ya, melaksanakan sholat berjamaah di masjid setiap malam qiyam Ramadan. Kemudian tangan ini ringan untuk berbagi sedekah. Lesan ini juga senantiasa dibasahi dengan tilawatil Quran, zikir. Jadi ini bukan berlangsung sehari dua hari, tapi berlangsung selama 1 bulan penuh. Nah, maka agar benar-benar ibadah ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan bagi kehidupan kita, disinilah tugas berikutnya adalah istiqomah, menjaga, memelihara kesinambungan itu. Sebab sesungguhnya kesempurnaan ibadah puasa seseorang dapat meraih derajat takwa itu bukan ditandai dengan berakhirnya Ramadan, tetapi kesempurnaan ibadah puasa seorang meraih derajat takwa ditandai dengan kesinambungan hubungan dengan Allah pasca Ramadan. Ditandai dengan kesinambungan hubungan dengan Allah pasca Ramadan. Ditandai dengan kesinambungan keharmonisan hubungan dengan Allah pasca Ramadan. Ditandai dengan kesinambungan hubungan dengan ayat-ayat Allah pasca Ramadan. Ditandai dengan kesinambungan hubungan dengan rumah Allah pasca Ramadan. Inilah tanda kesuksesan kita meraih derajat takwa dengan Ramadan, yang itu dalam bahasa agama kita disebut dengan istiqomah. Oleh karena itu, ya, Al-Quran begitu banyak menyinggung tentang istiqomah ini. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang istiqomah ini dalam banyak ayatnya. Selain ayat Fussilat tadi, dalam surat Fussilat 30-32, ada ayat lain dalam surat Al-Ahqaf dengan bahasa yang mirip, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian ada lagi ayat dalam Al-Quran surat Hud, perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk istiqamah, fastaqim kama umir. Bahkan sebagian ulama mengutip beberapa riwayat, ayat ini yang menjadikan Nabi begitu berat dalam menjalani kehidupan ini, sampai-sampai ada seorang sahabat, ya, menemui Nabi dan mengatakan melihat
tampilan Nabi agak berbeda. Ya Rasulullah, qad syibta. Ya Rasulullah, kenapa engkau kok begitu cepat beruban? Rambutmu cepat memutih, melebihi usiamu. Kata Nabi apa? Syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang menjadikan aku cepat beruban ini surat Hud dan saudara-saudaranya. Para ulama coba melihat kira-kira dari surat Hud sekian banyak ayat ini, mana ayat apa yang menjadikan Nabi begitu berat. Kemudian sebagian mengatakan, oh ayat fastaqim kama umir, dan istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Artinya apa? Berarti ini begitu berat istiqomah ini. Perjuangannya ya, perjuangannya berat, tetapi pahalanya begitu besar. Karena itu ketika ada seorang sahabat yang bernama Sufyan ibnu Abdullah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian minta diberikan tausiah, wasiat. Nabi, di antara wasiat Nabi adalah masalah istiqomah. Nabi tidak memberikan tausiah panjang lebar, tapi diberikan tausiah untuk istiqomah. Apa? Kata Sufyan bin Abdullah, dia bercerita, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan, katakan kepadaku satu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairak, wa fi riwayah ba'dak, aku tidak akan minta hal ini kepada orang lain selain engkau. Jadi katakan kepadaku satu ucapan dalam Islam yang aku tidak minta kepada orang lain selain engkau. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maksudnya apa? Tanamkan keimanan kepada Allah, kuatkan hubungan dengan Allah, kuatkan keimananmu, dan kemudian istiqomahlah dengan keyakinanmu itu. Istiqomahlah dengan keyakinanmu itu. Kan banyak orang mengatakan amantu billah, tapi begitu ya, dalam perjalanan hidupnya kemudian perilakunya menunjukkan dia tidak takut Allah, perilakunya menunjukkan dia tidak mengimani Allah. Makanya kata Nabi, kul amantu billah tsumastaqim, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi nggak panjang lebar Nabi memberikan wasiat, hanya wasiat yang sangat singkat padat ini. Kata para ulama hadis, hadis ini begitu pentingnya karena menghimpun dua amal sekaligus. Apa itu? Amalul qalb, amalnya hati, dan amalul jawarih, amalnya anggota badan. Amalnya hati apa? Iman. Keimanan ini amalnya hati. Dan selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan kita ditarbiyah dengan amal hati ini. Bagaimana kita hanya takut kepada Allah, bagaimana kita ya begitu ingin dekat dengan Allah, menikmati indahnya beribadah kepada Allah. Kemudian amal jawarih itu apa? Yaitu istiqomah. Itu amal jawarih sebagai wujud untuk menjaga, memelihara keimanan ini. Dan itu artinya bahwa istiqomah ini sangat penting sekali. Dan memang tidak mudah, perlu perjuangan, perlu nafas yang panjang. Makanya perlu selalu diingatkan, anak-anak kita, keluarga kita perlu selalu diingatkan, agar jangan sampai nilai-nilai kebaikan yang sudah kita peroleh dari perguruan tinggi Ramadan ini kemudian nggak berbekas sama sekali dalam kehidupan kita, tidak memberikan pengaruh signifikan. Padahal Nabi telah menjanjikan, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita berpuasa Ramadan, kita dengan iman dan mengharapkan ridha dan pahala Allah, diampuni dosa kita. Keluar dari Ramadan tanpa dosa. Nah, oleh karena itu ini memang berat, panjang, memerlukan nafas yang panjang. Dan inilah yang rahasia mengapa di dalam Al-Quran ketika kita membaca ayat tadi maupun dalam surah Al-Ahqaf kita dapatkan, termasuk dalam hadis Nabi tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa? Kita lihat semuanya menggunakan kata thumma. Nah, ini penting. Kita perhatikan menggunakan kata thumma.
Kan Al-Quran itu laisa munazzal ala sudfa. Quran itu tidak turunkan begitu saja. Satu kalimat, kata, hurufnya itu semuanya mukjizat, dan penempatannya itu juga tepat. Allah tidak mengatakan innalladzina qalu rabbunallah wastaqamu. Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengatakan innalladzina qalu rabbunallah fastaqamu. Tidak menggunakan wawu, tidak menggunakan fa, tapi yang digunakan kata sambung thumma, kemudian. Padahal kalau kita belajar bahasa Arab, Bapak-bapak sekalian, wawu, fa, thumma ini semuanya min hurufil atof. Semuanya termasuk huruf atof. Huruf atof itu kata sambung, tapi penggunaannya berbeda-beda. Contohnya kalau kita membahasakan dalam bahasa Arab, dakhala Ahmad wa Muhammad. Ahmad masuk dan Muhammad ilal masjid, ke masjid, berarti masuknya bersamaan. Kalau kita menggunakan fa, dakhala Ahmad fa Muhammad ilal masjid, masuklah Ahmad lalu Muhammad ke dalam masjid, berarti ada jeda waktu. Beda dengan wawu tadi, bareng. Tapi kalau kita menggunakan kata thumma, dakhala Ahmad thumma Muhammad ilal masjid, berarti jeda waktunya semakin panjang. Masuklah Ahmad, kemudian Muhammad ke dalam masjid. Jadi kata kemudian ini berarti panjang, thumma. Apa inilah perjuangannya itu berat. Dan inilah yang kita lihat dalam kehidupan ini. Betapa tidak sedikit ada orang yang sejak kecil ditanamkan nilai-nilai keimanan oleh orang tuanya. Diajarkan Islam, iman, disekolahkan kepada sekolah yang terbaik dengan biaya yang tidak sedikit. Kemudian dipilihkan guru-guru yang hebat, kurikulum yang hebat, diharapkan menjadi orang mukmin yang sejati. Dan kemudian setelah tumbuh berkembang, ada yang kemudian kena pengaruh 1-2 dalam beberapa waktu yang singkat, kemudian hilang keimanannya, menjadi liberal, menggugat Al-Quran, ya, mengobok-obok ya kebenaran ajaran Islam, meragukan kebenaran Al-Quran. Bahkan sampai ada yang mengatakan 90% isi Al-Quran itu nisbi, relatif. Na'udzubillah. Berarti yang 10% saja yang pasti. Bagaimana menjadi umatul Quran? Ada yang seperti itu. Belajar sekian lama, ya, dihapus dalam waktu yang singkat. Nah ini yang perlu, nggak bisa istiqomah. Ada juga orang yang kemudian mengatakan Rabbunallah, dan kemudian dalam perjalanannya diuji dengan jabatan, kemudian berubah, nggak bisa istiqomah. Udah lupa dengan masjid, lupa dengan cara Allah, dan bahkan ada sebagian yang kemudian nggak peduli halal haram, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Makanya menggunakan thumma apa artinya? Bahwa ini berat, memerlukan waktu yang panjang, nafas yang panjang. Nah sama, supaya benar-benar Ramadan ini memiliki pengaruh yang baik bagi 11 bulan perjalanan kehidupan kita, maka istiqomah ini kuncinya. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Nasai dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menilai hadis ini sebagai hadis hasan gharib dalam kitab sunannya. Apa? Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini, membaca innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, kemudian beliau mengatakan qad qalaha katsirun minan nas. Ini banyak diucapkan orang, banyak orang mengatakan ini. Tsumma kafaru, kemudian tidak tahan, tidak lulus dengan ujian, cobaan, kemudian kufur, melenceng. Faman qalaha hatta mat fahuwa min ahli istiqomah. Maka barang siapa yang mengatakan ini, mengatakan ini sampai dia mati, maka dialah termasuk ahli istiqomah. Dia termasuk orang yang istiqomah, yang pantas untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan tadi. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi banyak yang sudah ya mentarbiyah dirinya untuk iman dan seterusnya, dan kemudian kufur, kemudian lupa, lalai. Nah ini yang kita lihat fenomena pasca Ramadan.
Begitu Ramadan ramai masjid, musola, masya Allah. Selesai Ramadan ramai atau sepi Pak? Mulai berkurang. Makanya ada seorang ulama, Imam Bishr rahimahullah al-Hafi, pernah ditanya, ya Imam, bagaimana pendapatmu? Qaumun la yajtahiduna illa fi Ramadan. Ada orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh ibadah kecuali hanya di bulan suci Ramadan saja. Beliau menjawab, bi'sal qaum la ya'rifuna haqqallah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum itu, kata beliau, adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengetahui hak Allah kecuali di bulan suci Ramadan. Jadi mengenal Allah, mengenal ayat Allah, mengenal rumah Allah itu hanya di bulan suci Ramadan. Selesai Ramadan jauh lagi dengan rumah Allah. Takut kepada Allah di bulan suci Ramadan. Selesai Ramadan kembali lagi dalam kemungkaran, kembali lagi dalam perilaku-perilaku koruptif dan seterusnya, kembali lagi dalam kezaliman. Pada bulan Ramadan takut untuk menipu, takut untuk berbuat zalim, tapi di luar Ramadan selesai, gak bisa istiqomah lagi. Nah ini penting, dan ini yang harus terus kita ajarkan dalam pendidikan keluarga kita. Jadi kata Nabi, banyak orang yang mengatakan ini tapi kemudian kufur, kemudian lupa. Maka siapa yang mengatakan ini sampai mati, maka dia termasuk ahli istiqomah, dan karena itu berhak untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Apa? Bapak-bapak rahimakumullah, orang yang istiqomah ini ketika dia konsisten, komitmen dimanapun dia berada, dimanapun dia tetap memegang prinsip takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun ramai-ramai, maka mendapatkan kebahagiaan. Tadi ayatnya pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. Subhanallah, malaikat turun, dan turunnya malaikat ini berangsur-angsur. Jadi banyak malaikat, bukan satu malaikat saja yang turun. Kalau Allah sampai perlu mengirim malaikat, ini kan menunjukkan apa? Ini posisi dan kedudukan hamba Allah yang luar biasa. Dan malaikat kalau turun membawa apa? Rahmat, barokah. Kita membaca ayat ini ingat dengan ayat yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa di antara kemuliaan malam Lailatul Qadar itu? Tatanazzalu alaihimul malaika. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kalau ini tatanazzal, kalau ayat Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi tanazzal, malaikat itu turun berangsur-angsur. Artinya apa? Menunjukkan kemuliaan malam itu. Nah, berarti ketika malaikat itu juga turun kepada orang-orang yang istiqomah, maka ini menunjukkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi, derajat yang luar biasa orang istiqomah. Pertanyaannya, kapan malaikat itu menemui mereka, orang istiqomah? Nah, kalau kita baca tafsir, para ulama mengatakan, di antara ulama tafsir ada yang mengatakan, oh itu turun ketika menjelang sakaratul maut, pada saat sakaratul maut. Ada yang mengatakan ditemui malaikat ketika dibangkitkan dari kubur. Nah, ada pendapat seorang ulama tafsir namanya Zaid bin Aslam, seperti dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dia menggabungkan, katanya apa? Malaikat menemuinya itu dalam 3 kondisi. Pertama, ketika menjelang sakaratul maut, kemudian pada saat berada di kubur diberikan berita gembira oleh malaikat, dan pada saat dibangkitkan. Dia menggabungkan semua pendapat-pendapat ulama. Ini pendapatnya Zaid ibn Aslam rahimahullah. Artinya apa? Kalau pada saat menjelang sakaratul maut, jadi pada saat orang pada detik-detik menjelang kematiannya, mau dicabut rohnya, malaikat turun membawa keberkahan rahmat dengan memberikan berita gembira. Apa berita gembira itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, orang kalau mau meninggal dunia, siapapun dia, itu pasti ada 2 hal yang sangat ditakuti dan dikhawatiri. Apa? Pertama, proses kehidupan menghadapi akhirat nanti. Karena di akhirat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita ada yang namanya hisab, audit, ada yang namanya padang mahsyar, dan seterusnya. Nah, orang ketika mau mati itu takut, khawatir. Kenapa? Karena merasa belum
banyak amalnya, belum banyak amal solehnya, takut nanti bagaimana saya akan dihisab, akan diaudit, sehingga ada ketakutan. Yang kedua, kekhawatiran terhadap dunia yang ditinggalkan. Dunia yang ditinggalkan itu apa? Anaknya, keluarganya, cucunya, hartanya, bisnisnya, dan lain sebagainya. Khawatir nanti siapa yang ngurusin anak-anak saya kalau saya mati, nanti siapa yang ngurusin keluarga saya, orang tua saya dan cucu saya. Jadi ada kekhawatiran, dan itu melingkupi semua manusia. Nah, dua ketakutan dan kekhawatiran ini dihilangkan bagi orang yang istiqomah. Apa? Allah turunkan malaikat dan kemudian menyampaikan berita gembira dengan mengatakan, alla takhafu, jangan kalian takut. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jangan kalian takut terhadap apa yang akan kalian hadapi dari urusan akhirat. Gak usah khawatir, gak usah takut. Kenapa? Karena istiqomahmu di dunia, konsisten dan komitmenmu ibadah kepada Allah selama di dunia ini akan membantu, membuat semua proses urusan akhirat ini lancar. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan khawatir dengan keluargamu, bisnismu, hartamu. Kenapa? Nanti Allah semua yang ngatur, Allah semua yang menjamin. Maka dia nggak perlu ada kekhawatiran, maka dia menghadap Allah dengan tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tenang, nggak susah menghadap Allah ya. Naam, sakaratul maut itu sakit. Nabi sendiri merasakan sakitnya sakaratul maut, tapi tenang. Dan bahkan ditambah lagi dengan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Subhanallah. Makanya kemudian menghadap Allah dengan ridha, menghadap Allah dengan senyuman, menghadap Allah dengan anteng tenang. Kenapa? Karena diberikan berita gembira. Maka Bapak lihat ada sebagian saudara-saudara kita yang memang ya, kita saksikan hidupnya itu orang-orang menjadi apa? Melakukan amal soleh, orang soleh. Ketika menghadap Allah tenang, senyum. Bahkan ada satu kejadian diceritakan, ada seorang yang ketika meninggal dunia karena dia istiqomah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW ya, dengan siwak. Ketika menghadap dunia itu ada yang katanya mulutnya terbuka. Diceritakan oleh seorang ulama, mulutnya terbuka. Kemudian ada di antara keluarganya yang ingat, oh barangkali minta disiwaki, diambilkan siwak yang biasa dipakainya, akhirnya disiwaki, kemudian menutup mulutnya. Subhanallah. Karena siwak ini juga sunnah, kita jarang menggunakannya, padahal itu sunnah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan dia untuk selalu menggunakan siwak setiap akan sholat. Artinya ini subhanallah. Maka berbahagialah. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Ditambah lagi nahnu awliyaakum fil hayati dunya fil akhirah. Dijamin oleh Allah bahwa Allah akan melindungi orang-orang istiqomah dalam kehidupan dunia dan di akhirat, dan kemudian dia mendapatkan beragam kenikmatan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, inilah tugas kita. Berikutnya adalah setelah kita menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, memasuki bulan Syawal dan seterusnya, adalah bagaimana kita berjuang untuk bersungguh-sungguh memelihara takwa ini. Nilai-nilai kebaikan yang sudah kita dapatkan, kita jaga, kita pelihara dengan baik, dengan istiqomah. Bagaimana caranya? Sebagian ulama mengatakan diantaranya dengan 4 wasilah. Pertama dengan taubat. Jadi terus setiap hari kita selalu istighfar, berbanyak bertobat kepada Allah. Karena taubat itu tidak hanya habis melakukan dosa. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nabi SAW selalu beristighfar setiap hari 75 kali, bahkan sampai 100 kali dalam riwayat yang lain. Itu Nabi. Maka kita juga banyak istighfar, tobat. Kemudian yang kedua adalah muraqabah. Menghadirkan, selalu dimonitor oleh Allah. Orang yang istiqomah, ya, orang itu bisa istiqomah kalau menghadirkan muraqabatullah itu. Sehingga nggak perlu CCTV, nggak perlu ini. Karena yakin, tahu, sadar betul bahwa Allah selalu memonitornya.
maka membuat dia selalu takut kepada Allah. Mau menandatangani sesuatu yang mungkin bertentangan dengan ajaran Allah, dia ingat Allah. Mau mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya, ingat Allah. Muraqabatullah. Kemudian yang ketiga adalah al-muhasabah, selalu melakukan evaluasi. Dan terakhir adalah dengan al-mujahadah, kesungguhan. Jadi kalau nggak sungguh-sungguh, ya memang susah untuk bisa menerapkan istiqomah. Toh begitu, yang penting adalah semangat kita bersungguh-sungguh bahwa dalam perjalanannya manusia itu nggak ada yang sempurna. Naam, istiqomah itu memang nggak bisa diwujudkan 100%, orang itu nggak tanpa dosa, nggak bisa. Manusia tetap manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Di antara ayat dalam Al-Qur'an, istiqomah itu didampingi dengan istighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka istiqomahlah dan beristighfarlah. Apa artinya? Yang penting adalah kesungguhan kita bahwa dalam perjalanannya kemudian manusia lalai, kemudian jatuh dalam keburukan, cepat kembali kepada Allah. Mudah-mudahan istighfarnya itu bisa menutupi, menambal kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, dan semoga Allah membimbing kita untuk bisa menjaga dan memelihara nilai-nilai kebaikan selama bulan Ramadan yang lalu, sehingga dengan istiqomah, dan semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah yang nantinya mendapatkan beragam kemuliaan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup. Ya, silakan. Ada hadis yang digunakan untuk membuat akal sampai dalam itu apakah juga termasuk dalam bawah? Ya, adzu 'alaiha bin nawajid. Nah, itu maksudnya adalah bagaimana kita betul-betul memegang agama ini dengan kuat. Ya, itu sesungguhnya juga ada hubungan dengan bahasan kita, menunjukkan betapa bahwa ujian, cobaan yang bisa melencengkan kita untuk keluar dari rel istiqomah ini itu luar biasa. Ya, pada zaman seperti sekarang ini Bapak Ibu rahimakumullah, menjaga, ya, memelihara keimanan susah apa gampang? Susah. Tantangannya berat, ujiannya ya besar. Oleh karena itu memang diperlukan ya, kesungguhan dalam beragama ini. Ya, diperlukan ya modal yang besar yang menghadapi ya makar musuh-musuh Islam seperti sekarang ini. Ya, kejadian yang terjadi terakhir Turki itu kan satu ya isyarat penting bahwa memang banyak ya kelompok yang tidak menginginkan negara Islam itu kuat. Ya, kudeta yang gagal kemarin. Kemudian termasuk Indonesia ini dengan beragam permasalahan problematikanya yang dulu pernah saya sampaikan dalam keadaan darurat dalam banyak hal, miras, narkoba, kemarin sampai ada vaksin palsu, dan malah laporan terakhir itu katanya itu banyak dari impor. Jadi menjadi bidikan, menjadi ini. Dalam kondisi yang seperti ini, kalau kita tidak punya modal yang kuat, iman yang kuat, imannya pas-pasan, ya akhirnya mungkin mudah untuk menjadi korban, tergerus. Nah, disinilah penting untuk ya istiqomah ini akan membentengi kita. Berpegang teguh kepada agama dengan kuat ini penting. Artinya harusnya menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak keluarga kita di zaman seperti sekarang ini harus continue, terus berkesinambungan. Jadi kita nggak bisa menghadapi semua problematika permasalahan ini dengan iman yang pas-pasan. Kalau enggak akan menjadi korban. Maka kita bersyukur karena Allah telah memudahkan kita menyelesaikan Ramadan, dan itu berarti kita punya modal besar. Modal besar ini harus dijaga. Ini salah satu modal besar untuk menghadapi, karena memang yang paling bisa menghadapi itu agama, kekuatan iman. Dan itulah satu-satunya. Ya kita apa hasil kalau kita baca, kalau kita lihat, ya mudah-mudahan itu kan karena kesungguhan ya pemimpin yang ada di Turki untuk ya dalam apa
memperjuangkan Islam atau membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang sengsara, zalim dan lain sebagainya. Barangkali itu cara Allah kemudian untuk menyelamatkan. Dan kemudian kita juga perlu membentengi diri kita. Kalau tidak, apa jadinya ke depan? Apalagi kita baca, itu sudah dimuat banyak media masa ini. Kita dibanjiri oleh tenaga-tenaga asing yang luar biasa dahsyat, yang kalau ini kita tidak punya kekuatan iman ini, ya kalau ya kan banyak dirusak moral dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini kalau kita tidak bentengi dengan iman, tidak bersungguh-sungguh, maka bisa menjadi korban. Makanya tadi adzu alaihi bin nawajid, jadi gigit dengan gigi geraham, itu maksudnya adalah harus bersungguh-sungguh supaya benar-benar kita bisa menghadapi semua serbuan-serbuan itu, ya, semua serangan itu dengan baik. Karena hanya dengan kekuatan iman yang menjadikan seorang kemudian bisa tahan banting, istiqomah dalam kondisi keadaan apapun. Wallahu a'lam. Baik Bapak, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan anugerah istiqomah. Karena itu salah satu doa Imam Al-Hasan Al-Basri. Di antara doa Imam Al-Hasan Al-Basri adalah berdoa kepada Allahumma anta rabbuna warzuqna istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, Rabb kami, dan anugerahkan kepada kami istiqomah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna khasirin. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa fawqa kulli dhikrin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.